Sekarang kita jumpa lagi dengan Ibu Nurbaiti dalam mata pelajaran PPKN. Adapun materi kita yang lalu adalah Indonesia sebagai produk kolaborasi budaya. Sekarang kita lanjutkan dengan materi mengikis prasangka. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu merespon kondisi dan keadaan tidak baik yang ada di lingkungan dan masyarakat menjadi lebih baik. Baca buku PPKN kelas 10 halaman 144. Mengikis prasangka. Yang pertama, definisi prasangka. Cambridge English Dictionary mengartikan prasangka sebagai penilaian atau pendapat yang diberikan oleh seseorang tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Hock menyatakan prasangka merupakan sikap sosial atau keyakinan kognitif yang merendahkan ekspresi dari perasaan yang negatif, rasa permusuhan atau perilaku diskriminatif kepada anggota dari suatu kelompok sosial tertentu sebagai akibat dari keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Burchell dan Prasel mendefinisikan prasangka sebagai sikap negatif atau sikap tidak suka terhadap suatu kelompok dan anggotanya. Berdasarkan definisi prasangka menurut beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prasangka adalah suatu bentuk sikap negatif terhadap anggota suatu kelompok tertentu yang dapat menimbulkan perilaku diskriminasi, sehingga penilaian ini didasarkan hanya pada keanggotaan seseorang atau individu dalam suatu kelompok, bukan karena karakteristik individu maupun perilaku aktualnya. Prasangka sebagai suatu sikap negatif terhadap kelompok sosial tertentu. Sebagai suatu sikap, prasangka mempunyai 3 komponen dasar, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen ini melibatkan apa yang dipikirkan dan diyakini oleh subjek mengenai objek prasangka. Kedua, komponen afektif. Komponen ini melibatkan perasaan atau emosi negatif individu yang berprasangka ketika berhadapan atau berpikir tentang anggota yang tidak mereka sukai. Ketiga, komponen konatif. Komponen ini melibatkan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu atau bermaksud untuk melakukan tindakan negatif tersebut terhadap kelompok yang menjadi target prasangka. Ada beberapa hal yang menyebabkan timbulnya prasangka. Yang pertama, orang berprasangka dalam mencari kambing hitam. 2, orang berprasangka karena memang ia sudah dipersiapkan di dalam lingkungannya atau kelompoknya untuk berprasangka. 3, prasangka timbul karena adanya perbedaan, di mana perbedaan ini menimbulkan perasaan superior. Perbedaan di sini bisa meliputi perbedaan fisik atau biologis dan ras. Kedua, perbedaan lingkungan atau geografis. Ketiga, perbedaan status sosial. Keempat, perbedaan kepercayaan atau agama. Kelima, perbedaan kekayaan. Keenam, perbedaan norma-norma sosial.
Keempat, prasangka timbul karena adanya anggapan yang sudah menjadi pendapat umum atau kebiasaan di dalam lingkungan tertentu. Kelima, prasangka timbul karena kesan yang menyakitkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Berikut ini berbagai cara untuk mengatasi prasangka. 1. Memutuskan siklus prasangka, yaitu belajar tidak membenci karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kedua, berinteraksi langsung dengan kelompok berbeda, yaitu bahwa peningkatan kontak antara anggota dari berbagai kelompok sosial dapat efektif mengurangi prasangka di antara mereka. Ketiga, kategorisasi ulang batas antara kita dan mereka. Hasil dari kategorisasi ulang ini, orang yang sebelumnya dipandang sebagai bagian dari in-group. Keempat, intervensi kognitif adalah memotivasi orang lain untuk tidak berprasangka. Kelima, pengaruh sosial untuk mengurangi prasangka. Sekian dan terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bahwa prasangka sebagai sikap negatif atau sikap tidak suka terhadap suatu kelompok dan anggotanya. Ingat, persiapkan diri pada materi yang akan datang, yaitu mengenali kearifan masyarakat dunia. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.